Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Bapak doakan mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat. Baik anak-anak, kita kali ini akan mempelajari tentang iklan mata pelajaran bahasa Indonesia. Namun sebelum kita lanjut ke materi, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke anak-anak, kita lanjut ke materi ya. Iklan bertujuan untuk mengenalkan barang atau jasa kepada masyarakat umum. Jadi tujuannya dibuatnya iklan tuh supaya orang-orang tuh kenal terhadap barang atau jasa yang ditawarkan. Selain itu, iklan juga berisi pemberitahuan berupa pesan atau himbauan kepada masyarakat umum terhadap suatu hal. Jadi iklan itu juga tidak hanya mengenalkan barang atau jasa, tapi bisa juga berisi pesan ya, tulisan-tulisan atau himbauan, ajakan-ajakan kepada masyarakat ya terhadap suatu hal yang baik gitu. Kemudian melengkapi iklan yang rumpang dapat dilakukan dengan cara mengamati gambar atau kalimat iklan yang ada. Jadi ini biasanya nanti di soal itu suka ada gambar yang akan kalian amati atau tulisan ya, yang ini ya, tulisan atau pesan atau kalimat yang kalian akan amati tetapi rumpang, tapi dari iklan tersebut ya, kalimat tersebut, kalimat iklannya itu tidak penuh ya, tidak selesai, jadi ada bagian yang hilang sehingga kalian nanti mencari kalimat yang cocok ya, yang masuk terhadap iklan tersebut ya. Nah, kalimat iklan sebaiknya singkat, jelas, mudah difahami ya, dipahami dan menarik. Jadi kalimat iklan itu yang biasanya dibuat ya itu singkat ya, jadi tidak terlalu panjang ya, atau tidak panjang sehingga membuat orang-orang yang melihat itu mungkin malas membaca atau bagaimana ya. Jadi kemudian setelah singkat, jelas ya, maksudnya iklan tersebut apa ya, ingin mengenalkan apa, ingin menyampaikan pesan atau himbauan apa gitu, harus jelas dan mudah difahami ya. Jadi bahasanya tuh pakai bahasa yang mudah difahami, mudah dicerna, tidak berbelit-belit ya, dan tidak menggunakan bahasa-bahasa aneh gitu ya, yang kebanyakan orang tidak ngerti gitu. Dan menarik ya. Jadi kalimat iklan itu dibuat menarik ya, atau iklan itu dibuat menarik agar orang yang menonton itu dapat tertarik ya, dapat tertarik menyaksikan atau membaca iklan tersebut sampai selesai ya gitu. Jadi tidak hanya sekilas ya, karena kurang menarik. Jadi kalau iklan dibuat menarik, biasanya itu orang-orang akan menyaksikan iklan tersebut sampai selesai atau membaca iklan tersebut sampai selesai. Oke anak-anak, kita akan coba lanjut ke contoh ya. Bacalah iklan berikut. Nah, kalau ini tadi merupakan iklan yang berupa tulisan ya. Deterjen wangi dan berkualitas. Ingat deterjen Joclyn. Mulailah titik. Nah, ini anak-anak, ini contoh soal terdapat kalimat yang rumpang ya. Jadi contoh iklan ini ini iklan berupa tulisan tetapi dia rumpang, dia tidak selesai ya, terdapat kalimat yang kosong di sini. Maka nanti kalian tulislah kalimat untuk melengkapi iklan rumpang tersebut. Jadi kalian ditugaskan ya untuk mencari kalimat yang tepat ya, yang cocok untuk melengkapi iklan tentang deterjen ini. Nah,
Kalimat iklan yang tepat untuk melengkapi kalimat tersebut yaitu ya mulailah mencuci menggunakan deterjen Joclyn gitu ya. Nah, ini nama merek ya, contoh aja ya. Nah, jadi seperti itu anak-anak. Jadi kalau kalian perhatikan di sini terdapat iklan ya tentang deterjen ya. Jadi di sini dia singkat jelas ya. Jadi ada deterjen yang dibuat oleh suatu perusahaan, dia wangi ya. Jadi kalau digunakan untuk mencuci entah pakaian ya, itu nanti bisa berbau wangi dan berkualitas ya. Jadi bahan-bahan yang dibuat untuk deterjen tersebut itu bukanlah bahan-bahan yang sembarangan yang berbahaya, tapi berkualitas ya, sudah di hasil uji klinis ya, sudah diteliti bahwa bahan-bahan yang dibuat adalah berkualitas, sehingga dia iklan ini perusahaannya mengajak ingat deterjen Joclyn. Jadi kalau mau mencuci pakaian ya, itu agar masyarakat ingat dengan deterjen Joclyn ya. Oh, beli deterjen Joclyn aja gitu karena bagus, wangi, berkualitas gitu. Nah, mulailah mencuci menggunakan deterjen Joclyn. Nah, ini ajakan ya, ajakan kepada masyarakat ya. Jadi inilah dari iklan ini diharapkan masyarakat dapat tertarik dan menggunakan deterjen ini. Seperti itu maksud dari perusahaan membuat iklan yang ditujukan kepada masyarakat. Nah, selanjutnya, contoh selanjutnya, bacalah kalimat iklan berikut. Sehatkan ragamu, ya ini kalimat perintah. Minum air 8 gelas setiap hari. Ini air putih ya. Nah, pernyataan yang sesuai dengan isi iklan tersebut adalah ajakan minum air putih 8 gelas setiap hari untuk kesehatan tubuh lah. Kalau ini adalah contoh iklan yang berupa kalimat atau tulisan. Ini tujuannya untuk menghimbau masyarakat ya agar hidup sehat ya. Karena apa? Karena minum air putih itu penting bagi tubuh kita ya. Jadi penting. Jadi selain makan juga tubuh ini sangat membutuhkan air ya. Nah, di sini kenapa 8 gelas setiap hari? Karena ini sudah hasil dari penelitian dokter bahwa manusia tuh dalam sehari tuh membutuhkan kurang lebih 8 gelas ya. 8 gelas air putih yang diminum secara rutin di tiap harinya, seperti itu ya. Jadi agar tubuh terjaga kesehatannya. Tapi jangan lupa juga untuk makan yang sehat-sehat ya. Jangan makan yang banyak mengandung santan ya, kemudian yang lemak-lemak dan sebagainya yang kurang sehat gitu ya. Nah, jadi diimbangi dengan minum air putih yang cukup ya, seperti ini. Juga kurangi minum minuman yang mengandung pemanis buatan seperti ya. Nah, jadi kalau air putih ini insya Allah udah aman ya, aman untuk tubuh dia ya, seperti itu anak-anak ya. Jadi ini dibuat iklan ini agar masyarakat itu tergerak, masyarakat sadar bahwa agar raga kita sehat, agar badan kita sehat, itu membutuhkan air 8 gelas air putih setiap hari yang diminum oleh kita ke dalam tubuh. Insya Allah sekian anak-anak video dari Bapak, mudah-mudahan dapat bermanfaat dan berkah. Selalu jaga kesehatan, makan yang teratur, istirahat yang cukup, kemudian ibadah yang tertib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.